Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah soal-soal USP Kimia 2023 part 3. Part 1, part 2 sudah bisa ditonton di video sebelumnya. Ada soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dengan bab yang berbeda. Kenapa? Supaya nanti teman-teman paham ke bab sel elektrolisis sudah, sel volta sudah. Kemudian yang kemarin adalah tentang kimia organik, yaitu tentang senyawa turunan dari alkana, senyawa karbon, benzena, baik reaksi-reaksinya atau tentang membedakan pakai reaksi Fehling, Tholen, dan lain-lainnya. Semuanya sudah ada di part sebelumnya ya, part 2 sama part 1. Untuk berikutnya ini part 3, ini tentang bab hitungan, yaitu tentang termokimia dan kesetimbangan. Ini pasti keluar ya di soal USP Kimia, sekolah manapun juga soal termokimia dan kesetimbangan itu wajib dikeluarkan. Karena apa? Sudah kisi-kisinya sudah ada semua. Dan ingat, termokimia sama kesetimbangan adalah pelajaran kelas 11 semester 1. Di channel Kim Ude sudah lengkap untuk materi dan konsepnya serta trik asiknya. Teman-teman yang sudah selesai USP di sekolahnya masing-masing silahkan belajar di SNBT khususnya tentang penalaran matematika, tentang kemampuan kuantitatif, literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris. Untuk Kim Ude sudah ada penalaran umum, kemampuan kuantitatif, dan penalaran matematika sudah ada lengkap, baik materi maupun prediksi dan latihan soalnya. Belajar mulai dari sekarang supaya apa? Teman-teman keterima di PTN favorit sesuai dengan pilihan teman-teman semua. Oke, ini akan saya bahas part 3. Sebelum saya bahas, seperti biasa, like, subscribe, dan komentarnya. Juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim Ude. Oke, tanpa berlama-lama yuk kita analisis soal nomor 5. Apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Ini soal termokimia. Kayaknya sulit padahal ini sangat-sangat mudah sekali. Diketahui reaksi kimia ada H2 ditambah Cl2 menghasilkan 2 HCl dengan delta H-nya adalah min 183. Ingat kata-kata min itu adalah eksoterm. Eksoterm itu pelepasan kalor, hati-hati. Kalau positif nanti berarti endoterm, artinya penyerapan. Ini harus paham. Penguraian, nah ini kata kuncinya. Penguraian 14,6 gram HCl menjadi unsur-unsurnya akan disertai dengan apa? Apakah penyerapan 18,3, apakah penyerapan 36,6, apakah pelepasan 36,6, apakah pelepasan 18,3, atau pelepasan 9,15. Ingat angkanya ada yang sama, tergantung nanti penyerapan apa pelepasan. Hati-hati di situ ya. Sudah ketemu angkanya tapi lupa dia itu reaksinya eksoterm apa reaksi endoterm. Itu yang jadi bumerang dan kebanyakan terkecoh oleh option dari jawabannya. Oke, supaya jelas kemudian kasih solusinya di sebelah kanan ya. Seperti ini solusinya, saya tulis ya di sini solusinya. Soal untuk nomor berapa? Nomor 5. Oke, soal nomor 5. Seperti biasa kita amati soal ini. Ini entalpi apa teman-teman semua? Kalau teman-teman paham pasti bisa. H2 ditambah Cl2 menjadi 2 HCl. Ini adalah entalpi pembentukan. Yaitu pembentukan HCl dari unsur-unsurnya yaitu apa? H2 sama apa? Cl2. Entalpi pembentukan. Sebanyak berapa ini? Ada kata 2, berarti ini untuk 2 mol. Berarti nanti pembentukan 2 molnya ternyata dia melepaskan kalor sebanyak 183 kilojoule. Berarti kesimpulannya soal ini adalah penguraian. Maka kata penguraian ini harus kita balik dulu. Karena ini adalah reaksinya adalah reaksi pembentukan, bukan reaksi penguraian. Berarti langkah pertama kita harus membalik reaksi ini menjadi reaksi penguraian menjadi unsur-unsurnya. Seperti itu. Berarti kita uraikan berarti 2 HCl
menjadi unsur-unsurnya yaitu apa? H2 ditambah Cl2. Akibatnya apa terjadi kebalikan dari pembentukan? Maka delta H-nya berubah. Yang awalnya min karena dia dibalik maka hasilnya adalah plus. Artinya awalnya eksoterm maka menjadi reaksi endoterm. Itu maksudnya. Berarti ini plus. Plus berapa? 183 kilojoule. Oke, berarti plus 183 kilojoule. Berarti dari sini sudah kelihatan sebetulnya positif ini. Berarti reaksi ini reaksi apa? Endoterm. Reaksi ini adalah reaksi endoterm. Endoterm berarti apa? Penyerapan, apa pelepasan. Tadi sudah saya singgung kalau negatif eksoterm adalah pelepasan, maka endoterm adalah penyerapan. Berarti teman-teman cari aja penyerapan, logikanya gitu. Jangan cari yang pelepasan. Berarti ini pasti salah, ini pasti salah. Ya, ini juga pasti salah. Berarti tinggal pilihannya kalau enggak A itu B. Logikanya seperti itu. Kemudian kalau ini tanpa dihitung ya, nggak mungkin jawabannya A. Kenapa? Karena ini 14,6 gram. Ya, bisa jadi. Tergantung nanti hasil ini berapa mol. Kalau hasilnya ini untuk 2 mol, maka betul ini. Tapi kalau bukan 2 mol, maka jawaban A salah. Sekarang kita coba ya. Kita coba pakai hitungan. Ini tadi koefisiennya 2. Ini artinya apa? 2 mol itu setara dengan menyerap plus 183 kilojoule. Yang diminta adalah berapa itu? 14,6 gram. Berarti 14,6 gram ini dijadikan mol dulu. Berarti 14,6 dibagi MR-nya. MR dari HCl. Hanya 1, Cl-nya 35,5. Maka ketemu 36,5. Hasilnya berapa ini? 14,6 dibagi 36,5 hasilnya adalah 0,4 mol. Oke, hasilnya 0,4 mol. Nah, dari sini maka bisa kita simpulkan kalau 2 mol ternyata membutuhkan plus 183, kalau 0,4 mol berapa? Berarti kita pakai perbandingan ya. 2 mol hasilnya plus 183 kilojoule. Kalau 0,4 mol berapakah si X ini? Nah gitu. Oke, otomatis langsung mencari X-nya. Kalikan silang aja, berarti 0,4 dikali 183 dibagi 2. Berarti 0,4 bagi 2 ketemu 0,2 dikali 183. 183 kali 2 aja ketemu 366. Karena ada komanya berarti ketemu plus 36,6 kilojoule. Nah, dari sini maka kesimpulannya karena dia plus, maka dia adalah terjadi apa? Penyerapan. Sebanyak berapa? Sebanyak 36,6. Maka opsi jawaban yang benar adalah yang B. Nah, seperti itu teman-teman semua untuk soal nomor 5. Sangat mudah sekali ya. Oke, berikutnya kita ke soal nomor 6. Soal nomor 6 ini tentang kesetimbangan kimia. Oke. Kesetimbangan antara N2O4 menjadi 2NO2 gas berlangsung pada ruangan tertutup. Diketahui harga tetapan kesetimbangan Kp, biasanya kan Kc, ini Kp. Kp itu tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan, pressure ya, P-nya. Berapa ATM? 4 ATM, 4 atmosfer. Dengan derajat disosiasi 0,5, ini berarti alfanya. Yang diminta adalah berapakah tekanan total, ini ditambah ini nanti ya, tekanan total gas dalam ruangan tersebut. Apakah 2 ATM, apakah 3 ATM, apakah 4 ATM, 4 atmosfer, apakah 5 ATM, dan apakah 6 ATM. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Nah, kita tulis soal nomor 6. Oke, semoga yang belum mengikuti ujian USP Kimia nanti dipermudah, nilainya bagus. Yang sudah tinggal berdoa semoga apa yang sudah dijawab itu benar semua dan nilainya tentunya memuaskan ya. Tinggal persiapan di SNBT
2023 teman-teman semua. Oke, jangan lupa terus belajar dan belajar ya, manfaatkan waktu sebaik-baik. Oke, nomor 6. Kita kembali lagi ke soal nomor 6. Berarti langkah pertama kesetimbangan itu apa? Tulis reaksinya, yaitu apa? N2O4 gas menjadi 2NO2 gas. Langkah berikutnya seperti biasa pakai apa? Mula-mula reaksi sisa. Seperti itu. Ya, di situ diketahui Kp-nya ya. Kp-nya di sini adalah berapa? 4. Yang diminta tekanan totalnya. Ada bantuan di sini alfa. Alfa itu adalah setengah, berarti 1/2 atau setengah. Alfa itu rumusnya adalah yang bereaksi dibagi mula-mula. Oke. Misalkan yang bereaksi kita misalkan X, karena kita nggak tahu, yang mula-mula kita misalkan X, maka yang bereaksi berapa? Berarti yang bereaksi sama dengan alfa dikali mula-mula. Alfanya tadi setengah atau 0,5. Mula-mulanya adalah X, berarti 0,5X. Berarti nanti yang bereaksi di sini adalah 0,5X. Ingat perbandingan koefisien menunjukkan perbandingan mol. Kalau ini 0,5X berarti sini berapa? Karena dikali 2 maka ketemu X. Oke. Kemudian X dikurangi 0,5X ketemu 0,5X. Yang ini adalah X. Oke. Setelah itu barulah kita mencari rumus Kp-nya. Mencari Kp adalah tekanan produk dibagi tekanan reaktan pangkat koefisien. Berarti tekanan dari NO2 pangkat 2 dibagi tekanan dari N2O4 pangkat 1. Kita masukkan Kp-nya ketemu 4. Ini adalah X kuadrat per ini adalah 0,5X. Seperti itu. Berarti 4 kali 0,5X berarti ketemu 2X sama dengan X kuadrat. Oke, kita lanjutkan ke sini ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti nanti X kuadrat pindah ke sana, min 2X harus sama dengan 0. Berarti X dalam kurung X min 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Kalau 0 nggak mungkin ya. Kita masukkan X sama dengan 2. Berarti untuk PN2O4 itu pada kesetimbangan adalah 0,5X kan gitu. Kemudian kalau P tekanan dari NO2 pada kesetimbangan adalah X. Nah, kita masukkan di sini 0,5 kali X-nya kan ketemu 2. Berarti 0,5 dikali 2. Ketemu berapa? 0,5 kali 2 ketemu 1. Kemudian yang X tadi, ketemu berapa? Ketemu 2 kan? Kita ganti berarti X-nya langsung 2. Berarti ini 1 ATM, yang ini 2 ATM. Yang diminta adalah berapakah tekanan totalnya. Tinggal jumlah aja, berarti tekanan totalnya berarti tinggal 1 ditambah 2. 1 miliknya tekanan N2O4, 2 miliknya tekanan dari NO2. Berarti 1 tambah 2 ketemu 3 atmosfer atau 3 atm. Inilah jawabannya. Berarti option yang betul untuk soal nomor 6 adalah yang B juga. Yaitu berapa? 3 atm atau 3 atmosfer. Jadi sangat mudah sekali teman-teman. Intinya apa? Teman-teman sudah belajar konsepnya, materinya, disertai dengan trik asiknya, maka akan mudah untuk mengerjakan walaupun soalnya berbeda. Oke, semangat belajar, salam sukses dari Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.